Gadwers, apa kabar? Ini all new Mitsubishi Triton. Waktu mobil ini keluar di Gias, kita pernah bikin first impression-nya. Dan baru-baru ini kita udah coba mobil ini, kita bawa mobil ini ke jalan yang jauh, kita bawa masuk kebun, kita tes off-roadnya. Jadi kali ini kita mau review soal rasa berkendara dan apa saja fitur-fiturnya. Yuk! Sebelum kita masuk ke menu utama untuk membahas soal rasa berkendara dan fitur, saya mau tunjukin dulu soal bannya. Meskipun dia ini sebagai double cabin yang dirancang untuk bisa melibas jalan jelek, rusak, off-road, tapi nyatanya ban bawaan ini masih ban aspal. Tapi hebatnya kalau kita bawa dia ke jalan yang licin, jalan yang berbatuan, banyak lubang, dia ini masih bisa memberikan grip yang maksimal. Bannya sendiri memakai Dunlop, itu adalah ban OEM-nya dengan seri Grand Track yang ukurannya itu 255 60 18. Dan nggak cuma itu, dia ini juga punya sensor atau radar yang cukup lengkap, dan bisa dilihat seperti pada umumnya kamera sensor atau radar itu ada di tengah-tengah kaca. Bicara soal double cabin, kayaknya nggak afdol kalau kita nggak bahas soal baknya. All-new Triton ini dia punya panjang bak itu 1,5 meter atau lebih tepatnya 1,52 meter, dan dia pun juga bisa dilihat ini untuk bukanya nggak berat, dan pastinya dia lebar karena bisa dilihat ini saya duduk sambil selonjoran masih nyisa space-nya. Jadi untuk masalah bak, masalah luas volume bak, memang patut diacungi jempol. Oke, kita udah dalam, dan biar nggak panas kita nyalain dulu ya. Sekalian sama AC-nya. Nah, bisa dilihat dia ini untuk yang tipe Ultimate, tipe teratasnya sudah memakai AC dual zone dengan pengaturan yang lengkap. Dan gak cuma itu, di sini ada drive mode, terus juga ada ini pengatur untuk penggerak 4 rodanya, dan ini masih sama yang model putar kayak Pajero dan Triton generasi sebelumnya. Terus rem parkir masih mekanik, dan dia pun juga pakai head unit yang cukup besar ukurannya ya. Sementara untuk konektivitas pun juga cukup lengkap, bisa USB, bisa Android Auto dan sebagainya. Waktunya kita bahas soal MID dan instrument cluster dari all new Mitsubishi Triton. Di sini dia masih perpaduan ya antara digital dan analog. Ini bisa kita lihat untuk temperatur mesin, indikator bahan bakar, tachometer dan speedometer itu masih pakai jarum analog. Sedangkan untuk MID dia sudah digital. Dan MID ini pun juga lengkap informasinya. Ada kecepatan, ada juga info untuk multimedianya, apa yang kita mainkan. Terus ada ini rekap dari perjalanan ya, dari konsumsi bahan bakar, kecepatan rata-rata, dan total jarak tempuh. Lalu ada ini untuk grafik dari penggerak rodanya. Terus ini ada tire pressure monitoring. Ini ada perhitungan total waktu berkendara sudah berapa lama. Dan ini adalah untuk monitor dari fitur ADAS-nya. Dan sedikit lagi saya mau sampaikan, untuk penggerak itu dia kalau kita pasang di 2H, jadi yang bermain hanya penggerak roda belakang. Dan kalau kita geser ke 4H, maka itu kelihatan kalau 4-4-nya jadi warna biru, artinya semuanya kebagian tenaga dari mesinnya. Kita lanjut ke soal drive mode-nya. Nah, ini cukup menarik ya, karena drive mode ini pilihannya bisa tergantung dari apa mode penggerak yang kita pilih. Sekarang kita ada di 2H, dan kita lihat dia cuma ada di normal dan eco untuk pilihan mode berkendaranya. Tapi kalau kita geser ke 4H, jadi lebih banyak ini. Ada snow, ada normal, dan gravel. Artinya dia memang menyesuaikan antara roda penggerak dengan traksi yang harus didapat dari roda itu, supaya kalau kita jalan dengan kondisi penggerak 2 atau 4 roda, dia bisa mendapatkan traksi yang maksimal, dan pada akhirnya bikin kita
lebih aman saat berkendara. Terus kalau kita lihat lagi, ini ada pilihannya 4H, 4HLC, dan 4LLC. Artinya kalau kita masuk ke yang HLC atau LLC, maka otomatis lockernya akan langsung menyala. Jadi kalau kita main off-road yang lebih berat, yang lebih ekstrim, kita bisa cukup fokus kendalikan kendaraan, sementara untuk suplai tenaga dan traksi ban itu dibantu oleh sistemnya. Menyambung soal konektivitas, dia ini juga ada slot untuk yang Type C dan satu lagi untuk yang normal. Dan bahkan ini kalau misalkan butuh adaptor masih ada lubangnya. Terus untuk spion ini elektromatik, yang artinya dia bisa mengurangi silau dari cahaya di lampu mobil yang ada di belakang kita. Terus yang menurut saya ini agak kurang, yang harus bisa diimprove adalah lampu kabinnya ini masih yang bolam biasa, bukan LED. Ya kalau dikasih LED harusnya bisa lebih modern ya untuk mobil double cabin yang semodern ini. Triton adalah sebuah double cabin. Bahkan kalau di negara luar kayak misalkan di Australia gitu ya, mobil kayak gini malah digolongkan sebagai mini truck. Wajar sih, karena memang mobil ini panjang dan besar banget. Makanya kadang ada rasa kita ini kayak bawa mobil truk gini, karena dimensinya itu besar banget. Jadi karena dia ini, ya tadi saya bilang besar, double cabin, dan bahkan di negara sebelah itu dibilang sebagai mini truck. Jadi kalau untuk kita jangan harap ini praktis ya. Mobil ini kalau untuk dalam kota jelas kurang praktis, karena dimensi yang besar itu jadi untuk meliuk-liuk atau kita butuh gesit itu agak susah nih kalau bawa ini ya. Apalagi mobilnya juga punya radius putar yang terbilang besar. Jadi udah pasti kalau pakai dalam kota nggak cocok ya. Jadi kalau ada yang mau pakai ini untuk sehari-hari buat dalam kota, itu sih pilihan salah, karena ini bukan mobil ya. Tapi kalau misalkan kalian mau beli double cabin, emang tujuannya untuk kerja, untuk main off-road dan sebagainya, ini cocok. Kenapa? Karena tenaga mesinnya sangat mumpuni. Terus juga dia punya sistem 4x4 yang cekatan. Dan buktinya itu saya rasakan waktu saya kemarin ke area perkebunan, ketemu banyak jalan yang nanjak, yang turun curam licin, itu nggak susah kalau kita pakai ini ya. Bahkan cuma di 4H aja berasa enteng, kayak nggak ada hal yang harus kita persiapkan matang-matang gitu. Jadi cuma tinggal gas, terus kontrol kemudi, pemanfaatan momentum, itu mobil ini bisa melibas segala macam obstacle dengan mudah. Jadi untuk masalah penggerak 4 rodanya ini memang sebagus itu. Nggak salah kalau mobil ini jadi banyak favorit atau banyak pilihan orang-orang yang kerja di tambang atau perkebunan, karena memang dia setangguh dan sebagus itu sistem penggerak 4 rodanya. Kalau kita ngomong soal mesin juga, dia ini terasa lebih advance ya dibanding dengan Triton sebelumnya. Yang paling terasa adalah dia itu lebih halus untuk penyaluran tenaganya. Dan bahkan kalau kita geber di kecepatan tinggi di 100, 120 itu halus banget. Sangat minim getaran dan suara pun kayak nggak masuk ke dalamnya. Ya nggak salah sih kalau misalkan di belakang itu emang ada tempel emblem clean diesel, karena memang ternyata dia ini halus dan kinerja itu memang benar-benar clean dan smooth. Nggak cuma bisa menghasilkan tenaga yang besar dan halus suplainya, dia pun juga untuk konsumsi BBM tergolong hemat meskipun tenaganya besar. Ya untuk dalam kota aja bisa di atas 110 ya, dan luar kota itu bisa 115, 116 tergantung dengan gimana kondisi lalu lintasnya. Dan pastinya sebaiknya mobil ini dikasih diesel yang berkualitas ya, yang CN51 lah minimal. Tapi lebih bagus lagi kalau dikasih yang 53. Untuk speknya gimana, untuk tenaganya berapa, torsinya berapa, kapasitasnya gimana, berikut saya cantumkan. Jadi kesimpulannya, kalau kalian mau beli Triton, pastikan kebutuhannya adalah untuk sekedar hobi, untuk off-road, untuk memacu adrenalin, ini silahkan dipilih. Dan apalagi kalau misalnya kalian kerja di perkebunan, pertambangan, ini adalah partner kerja yang sangat cocok, karena mobil ini memang sangat tangguh untuk melibas semua rintangan, semua jalan buruk ya off-road, dia ini bisa melahapnya sekalipun dalam kondisi yang standar. Oke, God bless.
akhir kata kami ucapkan terima kasih karena udah nonton video sampai akhir. Kalau suka mohon di like, jangan lupa share juga ke semua sosial media kalian, dan subscribe channel YouTube kami. Oh ya, kalau misalnya ada yang mau disampaikan, ada yang ingin dikasih saran buat kita, silakan, jangan malu-malu, silakan sampaikan di kolom komentar. Oke terus, gitu untuk video kali ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video kami yang akan datang. Sampai jumpa.